WhatsApp itu lebih powerful dalam hal personal chatnya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan materi yang kedua. Sekali lagi jangan sampai skip, tetap ikuti materi satu persatu hingga selesai. Nah, materi yang kedua ini bagaimana menggunakan WhatsApp sebagai channel marketing. Ya, jadi ingat jangan sampai WhatsApp kita ini menjadi seperti spam. Spam kemana-mana, pas broadcast kemana-mana, pasang status nggak jelas, lalu pasang foto nggak jelas gitu kan. Dan audiensnya pun apalagi sampai nggak jelas. Nah, jadi jangan sampai. Nah, melalui kuliah yang kedua, materi yang kedua ini, saya akan jelaskan bagaimana dari WhatsApp pribadi ini bisa menjadi sebuah channel marketing yang powerful. Pertama, yang harus kita lakukan untuk menggunakan WhatsApp sebagai channel marketing itu harus mengenali audiens kita. Nomor kontak yang tersave di kita ini harus kita ketahui siapa sih mereka gitu. Kita kenali audiensnya siapa. Banyaknya pelajarkah, banyak pelajarkah, banyak karyawankah, atau ibu-ibu kah gitu kan. Nah, kita contoh ambil kontaknya mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pasti kontaknya menyimpan nomor kontak mungkin orang tua gitu kan, orang tua siswa, teman-teman anak-anaknya, atau ibu-ibu se-RT, ibu-ibu pengajian gitu kan. Nah, ketika kita tahu bahwa kontak list kita sebenarnya orang-orang itu, lalu kita tawarkan produknya yang di luar kebutuhan mereka. Misal kebutuhan mereka tuh apa? Kebutuhan mereka mungkin kamera. Bisa aja sih kamera. Nah, kita nawarkan kamera misalkan. Nah, sebuah kamera kita akan tawarkan melalui WhatsApp yang isinya adalah ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu yang isinya teman-teman sekolah gitu kan, anak-anak teman sekolahnya, orang tua wali gitu kan, terusnya ibu-ibu pengajian, kita tawarin kamera. Nah, kita apakah langsung tawarkan kamera atau ada strateginya nih? Nah, ada beberapa strateginya. Kita harus tes waternya dulu. Tes waternya kita kirimkan nih, misalkan tulisan. Enaknya liburan bisa dokumentasi sendiri. Nah, itu satu. Itu untuk menargetkan orang-orang mungkin yang seneng liburan atau yang orang-orang kira-kira ini pasti punya uang nih, karena kan liburan itu butuhkan modal kan. Nah, ketika liburan terus bisa dokumentasikan sendiri kan lebih enak gitu. Nah, misalkan kayak gitu. Terus kalau udah ada tuh pasang status seperti itu, terus lihat, wah ada yang lihat nih status kita. Nah, kita kenalin, oh ternyata si ibu ini nih rumahnya di gang sana yang 2 tingkat rumahnya. Oke, saya mau deketin. Saya WhatsApp beliau gitu kan. Saya japri, halo Bu apa kabar gitu kan, bla 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 gitu kan. Ngobrol-ngobrol, terus langsung bilang, Bu saya lagi jual kamera nih. Ibu ada rencana untuk liburan atau mau pakai kameranya nggak Bu? Oh, kayak gitu tuh contohnya. Ketika nanti WhatsApp pribadi digunakan untuk channel marketing. Jadi jangan sampai di WhatsApp pribadi itu kita hanya broadcast doang gitu kan tanpa ada follow up, dan sebenarnya WhatsApp itu lebih powerful dalam hal personal chatnya sebenarnya. Lebih powerful di situ, personal chat. Kita mengenali satu persatu audiens kita gitu. Nah, itu powerfulnya WhatsApp. Sehingga diharapkan WhatsApp pribadi ini bisa membangun personal branding juga, atau dipisahkan WhatsApp pribadi dengan WhatsApp bisnis misalkan gitu kan, supaya nanti nge-building listnya cocok dengan orang-orang yang tertarik dengan produk yang kita tawarkan gitu kan. Building list. Nah, berbicara tentang building list banyak sumbernya. Bisa sumbernya kita dengan cara kirimkan broadcast, lalu nge-save kontak, suruh chat ke kita gitu kan, chat ke kita. Nah, nanti setelah itu kita save kontaknya untuk kita building list gitu kan. Atau kita taruh di Facebook, terus masuk ke grup Facebook yang tertarik dengan produknya gitu kan, sesuai. Misalkan grup kamera berarti grup tentang traveler gitu kan, terus grup yang lain lah banyak itu yang bisa diambil. Grup fotografer kita masuk, terus nanti kita kasih nomor kontak kita di dalam grupnya gitu kan. Kalau di grup kita harus lihat aturan mainnya, jangan sampai kita kena ban dari grup tersebut gitu kan. Nah, kalau kita pisah lebih enak tuh. Kita pisah misalkan grup WhatsApp pribadi dengan WhatsApp bisnis kita pisah building listnya. Yang WhatsApp pribadi mungkin ada keluarga, ada yang segan mungkin ada keluarga, ada yang segan mungkin menawarkan barang tapi ada
gebetan gitu kan, jadi nggak enak. Kenapa? Ya udah pisahin aja nomor WhatsApp-nya, WhatsApp bisnis dan WhatsApp personal dalam satu device dengan berbeda nomor gitu kan, itu bisa. Jadi kita pisahkan tuh WhatsApp bisnis dan WhatsApp personal. Lalu sebenarnya untuk WhatsApp yang digunakan dari channel marketing itu lebih powerful dengan WhatsApp bisnis. Kenapa? Karena ada fungsi tag atau fungsi kategorisasi audiens ya, karena kita masih bicara audiens di WhatsApp. Jadi kita kategorisasi audiensnya, audiens mana yang baru kita tanyakan, baru kita kasih broadcast, audiens mana yang udah nanya-nanya lebih dalam, audiens mana yang udah beli produk kita, itu kita bisa tag sesuai kategorinya gitu kan. Di WhatsApp bisnis gitu, kita jadi bisa kenalin. Karena kita bayangkan bahwa di WhatsApp kita itu banyak sekali tuh building list kontak yang harus kita maintain gitu kan. Kita tanya kabarnya, kita ajak ngomong gitu kan. Beda lagi ketika orang yang baru kenal, ya kita dengan tawarkan produk aja banyak, bisa aja gitu kan. Terus kita dengan yang udah sering beli, kita berbicaranya beda lagi. Nah, sehingga di WhatsApp bisnis akan membantu banget tuh. Apalagi sekarang ada katalog gitu kan. Katalog yang mendisplay, jadi seperti punya etalase di profil WhatsApp-nya, itu ada katalog yang bisa langsung klik, lihat produk barang detailnya, lalu chat kita untuk bayar. Nah, itulah powerfulnya WhatsApp gitu kan. Dan satu lagi, ketika kita sudah punya audience, funneling gitu kan, funding atau jalur marketingnya, kita buat grup. Buat grup ini untuk mendukung juga. Buat grup itu ketika kita punya produk baru, langsung share ke grup gitu kan. Kembali lagi kalau untuk grup, kita invite orang harus juga pakai adab atau etika. Kita chat dulu, terus kita tawarkan mau masuk grupnya enggak gitu kan, supaya nanti grupnya kebanyak yang left. Oke, itu tentang WhatsApp. Nanti mungkin banyak pertanyaan yang bagaimana sih cara untuk chatnya di WhatsApp, ataupun gimana cara nawarin di WhatsApp. Itu ada beda khusus lagi, itu di copywriting for sales, ada dari Awaludin ya, dari Awaludin kuliahnya seperti ini. Nanti langsung cari ya, copywriting for sales. Lalu kalau mau yang lebih hebat lagi di komunikasi efektif ya, komunikasi efektif dari Pak Dhani Ahyar, begini kuliahnya. Nah, jadi semuanya ada, jadi belajar bisa dengan siapa aja. Dengan saya untuk memahami dulu channel marketingnya, nanti untuk lebih detail saya pun nanti ada setelah kuliah ini, yaitu copywriting untuk channel marketingnya seperti apa. Oke, sampai ketemu di materi yang ketiga.